Timor Leste bahkan berada di urutan ke-29 negara termiskin di dunia menurut World Population Review. Timor Leste bergantung secara politik kepada mantan penjajah negaranya Portugal. Bahkan negara ini mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai uang resmi. Karena hal inilah yang mengakibatkan menurunnya daya beli rakyat dibanding ketika masih menjadi provinsi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Guys, siapa yang tidak kenal dengan Timur Leste? Ya, negara yang dulu adalah bagian dari Indonesia atau ingin merdeka karena hasutan dari Portugis guys. Yang mana dijanjikan akan menjadi makmur, akan menjadi sejahtera lebih dari Indonesia. Itulah hasutan yang lebih sangat-sangat kejam guys. Dan setelah pisah merdeka, apa yang terjadi guys? Oke, NTT atau Timur Leste dulu merdeka pada tahun 2002 guys. Ya, pada sidang PBB disahkanlah menjadi sebuah negara yang dinamakan Timur Leste dan ibu kotanya adalah Dili guys. Maka dari itu, pemerintah Indonesia sangat konsisten menyimbolkan NKRI harga mati. Karena kenapa? Tidak ingin terjadi yang kedua kalinya setelah Timur Leste guys. Nah, ini adalah perbandingan kota Ambon dengan Dili Timur Leste. Seperti apa guys perbandingannya? Karena perbandingan ini hanya dibandingkan oleh satu kota guys, bukan seluruh kota Indonesia. Wah, seperti apa perbandingannya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Jangan lupa ikutin sampai selesai guys, agar tidak gagal paham. Jadi let's go to video. Timor Leste dulunya pernah menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi Timor Timur yang terletak dekat dengan kota Ambon. Setelah referendum yang disponsori PBB dan diselenggarakan Provinsi pada Timur tanggal 30 dulunya, Agustus 1999, akhir Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dengan nama negara Timor Leste dan secara resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste, serta berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada 20 Mei 2002. Timor Leste dengan Dili sebagai ibu kotanya memang terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan minyak bumi dan gas. Sementara kota Ambon terkenal dengan sektor pariwisata serta sektor pertambangan mineral dan batu bara. Lantas, jika disandingkan, bagaimana perbedaan kedua wilayah yang pernah satu negara itu? Dimulai dari sisi geografisnya, kota Ambon memiliki luas keseluruhan 377 km persegi yang terletak di bagian selatan Pulau Ambon. Sementara negara Timor Leste memiliki luas wilayah sekitar 15.007 km persegi yang terletak di bagian timur Pulau Timor dan berada di sebelah utara Australia. Kedua wilayah ini tentu saja memiliki iklim yang sama karena berada di bagian Indonesia Timur. Kota Ambon beriklim hutan hujan tropis yang dapat dilihat dari banyaknya hutan hujan tropika di kota ini, meskipun sempat terbakar berkali-kali. Di kota ini rata-rata suhu tertinggi yang terekam adalah 30,9 derajat Celcius dan rata-rata suhu terendahnya adalah 23 derajat Celcius. Sedangkan Timor Leste beriklim tropis yang umumnya panas dan lembab karena terdiri dari dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan, sama halnya di Indonesia. Rata suhu tertingginya adalah 35 derajat Celcius dan rata-rata suhu terendahnya adalah 20 derajat Celcius. Uniknya, kedua wilayah ini erat hubungannya dengan Portugis, di mana kota Ambon didirikan oleh bangsa Portugis dan dinamai dengan istilah Nossa Senhora da Anunciada. Sementara Timor Leste pernah dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis. Jika dilihat dari segi demografinya, Timor Leste memang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari kota Ambon. Mengingat statusnya sebagai sebuah negara, luas wilayah Timor Leste bisa dibilang hanya sebanding dengan luas wilayah satu provinsi. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 1.445.006 jiwa, dengan kepadatan penduduk hanya sekitar 78 jiwa per kilometer persegi pada perkiraan tahun 2022. Serta kebanyakan penduduknya dari keturunan Austronesia atau Melayu Polinesia, Papua, minoritas Tionghoa atau Hakka, dan Portugis Eropa. Sementara kota Ambon jumlah penduduknya pada catatan tahun 2021 kurang lebih sekitar 347.664 jiwa, dengan kepadatan penduduknya mencapai 1.168 jiwa per kilometer persegi.
Sebagian besar masyarakat Ambon berasal dari suku mayoritas di kotanya, yaitu suku Ambon. Beberapa pulau di sekitarnya merupakan keturunan suku Alifuru dan berbagai suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Untuk persoalan agama, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara Islam, namun kota Ambon merupakan salah satu kota yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan sebanyak 60,39%. Setelah itu penganut agama Islam sebanyak 38,77% dan untuk agama Hindu sebanyak 0,13% dan agama Buddha sebanyak 0,04%. Serta untuk penganut agama Konghucu dan agama lainnya hanya sekitar 0,67%. Mayoritas penduduk Timor Leste juga didominasi oleh penganut agama Kristen yaitu sebanyak 99,53%. Hanya sebagian kecil penduduknya yang beragama Islam sebanyak 0,24% dan penganut agama Hindu hanya sekitar 0,02%. Kemudian untuk penganut agama Buddha sebanyak 0,07% serta beberapa aliran kepercayaan tradisional lainnya sebanyak 0,16%. Dari segi bahasa, kedua wilayah ini memang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Namun kota Ambon menjadi kota multibahasa sejak abad ke-17 dengan menggunakan bahasa Portugis secara luas sebagai bahasa pendatang asing pertamanya. Kota Ambon juga pernah menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Ambon menjadi bahasa ibu penduduk kota hingga Pulau Ambon. Timor Leste setelah merdeka juga menggunakan bahasa Portugis dan bahasa Tentu atau bahasa Austronesia sebagai dua bahasa resmi negara ini. Selain itu, Timor Leste juga menggunakan bahasa Indonesia dalam lingkup pendidikan, serta terdapat beberapa bahasa daerah lain yang digunakan di negara ini, di antaranya bahasa Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, dan masih banyak lainnya. Serviço e Timor Leste Desenvolvimento, Balu Laudia, e Balu Sidap Laudia. Bicara soal potensi sumber daya alam, kedua wilayah ini tentu saja memiliki kekayaan sumber daya alamnya masing-masing. Banyak orang mengira jika negara Timor Leste merupakan negara dengan tingkat perekonomian rendah karena keterbatasan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, siapa yang menyangka ternyata Timor Leste memiliki cukup sumber daya alam yang bahkan telah diekspor ke luar negeri. Sumber daya alam yang ada di Timor Leste seperti air, yang merupakan salah satu SDA terpenting yang dimiliki negara ini. Airnya terbagi menjadi 12 unit hidrologi dengan 12 sistem sungai di Timor Leste. Timor Leste bisa dibilang belum memanfaatkan sumber daya alam airnya dengan baik. Hal ini terbukti dari sedikitnya pembangkit listrik tenaga air dalam skala mikro di negara ini. Selain itu, Timor Leste juga memiliki tanah yang subur sebagai salah satu sumber daya alam terpenting di negara ini. Faktanya, Timor Leste mencakup 25,82% dari seluruh daratan berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2012. Sektor pertanian telah menjadi andalan utama dalam menunjang pembangunan ekonomi di negara ini. Selanjutnya, SDA terbesar yang pernah dimiliki oleh Timor Leste adalah minyak bumi dan gas alam. Bahkan dulunya terdapat 127 juta barel cadangan minyak yang terdapat di beberapa wilayah Timor Leste. Beberapa sumber daya alam yang dimiliki negara Timor Leste tentu menjadi penunjang untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Sementara kota Ambon sebagai ibu kota terbesar dari Provinsi Maluku, kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya terbagi dalam 5 sektor utama, yaitu perikanan, yang termasuk sangat potensial dan berasal dari besaran stok maupun peluang pemanfaatan dan pengembangannya. Selanjutnya, sektor pertanian dan perkebunan juga sangat berpotensial karena berada di kawasan iklim tropis. Salah satunya terdapat berbagai buah lokal unggulan dan khas daerah yang bisa ditemui di wilayah kota Ambon. Ada juga sektor pariwisata yang menjadi daya tarik utama kota Ambon. Berada di wilayah yang terkenal dengan gugusan pulau, tentu saja memberikan karakteristik khas yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan pesisir pantai serta kelautan. Potensi alam yang satu ini tentu memberikan peluang besar dalam sektor pariwisata. Selain pariwisata, kota Ambon memiliki banyak sungai yang mengalir dari pegunungan dan bermuara di Teluk Ambon. Sehingga terdapat sektor energi yang berpotensi besar sebagai investasi listrik dalam perkembangan penyediaan mikrohidro dan penambahan daya listrik. Dari sisi perekonomian, kedua wilayah ini tentu jauh berbeda. Kota Ambon sebagian besar perekonomiannya ditopang oleh lapangan usaha, administrasi, juga perdagangan dan transportasi, serta pergudangan. Pada tahun 2016, produk domestik regional bruto atau PDRB kota ini mencapai 12 juta.
sehingga Kota Ambon berkontribusi sebesar 32,5% terhadap PDRB Maluku. Jika disesuaikan dengan sektornya, ekonomi Kota Ambon yang ditopang oleh pertanian sebesar 4,84%, untuk sektor industri sebesar 10,09%, dan sektor jasa sebesar 85,08%. Sementara untuk PDRB per kapita Kota Ambon senilai 28,14 juta atau setara dengan 2.111,46 US dollar. Meskipun pendapatan rakyatnya terbilang tidak tinggi, namun tingkat kemiskinan di Kota Ambon juga sangat rendah. Bahkan jumlah penduduk miskin hanya 19.640 jiwa atau setara dengan 4,58% dari total keseluruhan penduduk kota. Berbeda dengan Timor Leste, memang pertumbuhan ekonomi negaranya terbilang masih sangat lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Timor Leste bahkan berada di urutan ke-29 negara termiskin di dunia menurut World Population Review. Timor Leste bergantung secara politik kepada mantan penjajah negaranya Portugal. Bahkan negara ini mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai uang resmi. Karena hal inilah yang mengakibatkan menurunnya daya beli rakyat dibanding ketika masih menjadi provinsi di Indonesia. Di Timor Leste tidak ada hukum perlindungan hak cipta seperti di negara-negara lain. Oke guys, jadi itulah tadi perbandingannya. Ini hanya membandingkan, bukan menjelek-jelekkan ya guys. Hanya membandingkan setelah Timor Leste merdeka, untuk progresnya masih sangat standar ya, atau lambat ya, tidak seperti negara-negara yang lainnya. Untuk masalah ekonomi, masalah SDM, dan lain sebagainya. Jadi ini hanyalah pembanding, bukan menghina atau segala macam, tidak. Pembanding antara Kota Ambon dan Deli Timor Leste. Jadi itu pun tidak tidak 100% seperti itu ya guys. Ini hanyalah perbandingan saja. Jangan diartikan nanti mengadu domba dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Oke guys, terima kasih juga ini saya sampaikan kepada channel Polemik yang memberi katakan tentang perbandingan antara Ambon dan Timor Leste ya tentunya. Yang mana Timor Leste dulu adalah bagian dari negara kita NKRI yang ingin merdeka, yang ingin sejahtera, yang dihasut oleh penjajahnya yaitu Portugis guys, atau Portugal. Jadi seperti itu tadi. Terima kasih saya sampaikan yang sudah hadir di channel Johnny Iswahyudi. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.